Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiste Yustika Fani Aziza dengan NIM 103246061. Saya dari kelas 1 NB akan mempresentasikan materi tentang jarimah hudud. Pengertian jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sendiri adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara yang menjadi hak Allah ataupun hak masyarakatnya. Dasar hukum jarimah hudud ada dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38, hadis dan juga ijma' para ulama. Bentuk-bentuk jarimah hudud yang pertama ada zina. Zina yaitu melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan yang sah. Apabila pelakunya sudah menikah yaitu muhsan, maka akan dihukum rajam, yaitu dilempari batu, kerikil hingga meninggal dunia. Dan apabila pelakunya belum menikah yaitu ghairu muhsan, maka hukumannya dicambuk 100 kali ataupun diasingkan selama 1 tahun. Lalu yang kedua ada qadzaf, yaitu menuduh zina tanpa adanya bukti, maka hukumannya ini adalah dicambuk. Yang ketiga ada meminum khamr, yaitu meminum minuman yang keras yang memabukkan. Hal ini dilarang dalam Al-Quran. Lalu yang keempat ada sarikoh, yaitu pencurian dengan syarat tertentu. Hukumannya ini potong tangan. Yang kelima ada hirabah, yaitu perampokan bersenjata. Hukumannya ini bervariasi, bisa sampai meninggal dunia atau hukuman mati. Lalu yang keenam ada riddah, yaitu murtad ataupun keluar dari agama Islam. Maka hukumannya ini kontroversial, ada yang berpendapat hukuman mati. Dan yang terakhir yaitu bugoh, tindakan penggulingan atau pembangkangan terhadap kepemimpinan yang sah, baik individu maupun kelompok dengan kekuatan tertentu. Hukumannya ini dihukum mati ataupun diperangi. Dampak dari adanya jarimah hudud ini, yang pertama memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan. Yang kedua yaitu melindungi masyarakat dari tindak kriminalitas. Jarimah hudud ini mempunyai hikmah, yaitu yang pertama untuk menjaga stabilitas negara, menjaga akidah, menjaga harta dan juga keamanan, serta melindungi ketertiban negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kisos dan juga diat. Pengertian kisos. Kisos adalah suatu hukuman pembalasan yang sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman dari kisos seperti dalam kasus pembunuhan, maka pelaku pembunuh dapat dihukum mati. Dalam prinsip Islam, kisos adalah mata diganti mata, gigi diganti gigi, dan nyawa diganti nyawa. Hukuman ini ditegakkan agar terciptanya keadilan dan juga hukuman yang setimpal. Lalu selanjutnya ada pengertian diat. Diat adalah pembayaran denda yang diberikan oleh pelaku tindak kejahatan kepada korban ataupun ahli warisnya untuk menggantikan hukuman kisos atau alternatif lain agar bisa memaafkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dasar hukum dari kisas dan juga diat itu dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Dan larangan tindakan pembunuhan itu diatur dalam Quran Surah Al-Isra ayat 33. Selanjutnya macam-macam diat. Diat yang pertama yaitu adalah diat mughaladah atau berat, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau hampir disengaja pada bulan haram ataupun tanah haram. Diat ini dibayar dengan 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun, dan juga 40 ekor unta betina bunting. Diat ini bisa dibayar dengan tunai ataupun diangsur. Lalu yang kedua ada diat mukhafafah, yaitu diat kasus pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja ataupun dilakukan di luar bulan haram ataupun tanah haram. Diat ini dibayar dengan 100 ekor unta dengan 2 jenis yang berbeda. Bisa dibayar dengan tunai ataupun diangsur selama 3 tahun. Lalu yang ketiga ada diat untuk anggota tubuh, yaitu kasus pembunuhan yang menimbulkan kerusakan pada anggota tubuh. Bisa dihitung dengan kerusakan yang ditimbulkan. Misalnya 100 ekor unta untuk kecacatan anggota tubuh yang berpasangan, misalnya mata ataupun telinga. Lalu 50 ekor unta untuk kerusakan satu anggota tubuh yang dipotong.
lalu 33 ekor unta untuk kerusakan pada luka perut ataupun luka kepala. Selanjutnya saya akan menjelaskan reformasi dan komplikasi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam ini merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Secara eksplisit, dalam sistem politik hukum nasional, hukum Islam ini posisinya telah diakui sebagaimana yang dirumuskan dalam GHBN. Sebagai bangsa dan negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, mutlak adanya suatu hukum nasional yang mengatur tentang kehidupan beragama yang sesuai dengan Pancasila ayat pasal 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Reformasi dan kompositifikasi hukum Islam di Indonesia ini merupakan suatu yang berbeda namun saling terikat, yaitu upaya reformasi merupakan upaya untuk menyesuaikan atau mengubah sesuai dengan perubahan zaman ataupun kebutuhan masyarakat. Lalu positifikasi hukum Islam sendiri yaitu upaya untuk memasukkan ketentuan-ketentuan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional sebagai positif hukum yang mengatur yang berlaku untuk warga negaranya, yang di dalamnya mengatur tentang hukum pernikahan, yaitu hukum perkawinan, yaitu untuk mengatur status perempuan agar lebih menjadi baik dalam kehidupan maupun dalam hukum Islam, serta mencapai adanya kesatuan yang adil dan juga modern. Lalu yang kedua ada wakaf, yaitu suatu perbuatan hukum seseorang ataupun kelompok ataupun badan hukum untuk memisahkan harta bendanya untuk kepentingan umum ataupun kepentingan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Lalu selanjutnya ada zakat. Zakat ini kan berarti suci ataupun bersih, yaitu perbuatan hukum dari seseorang untuk menyisahkan sedikit harta bendanya untuk orang yang lebih membutuhkan seperti fakir miskin. Maka akan harta pemilik itu yang telah dizakatkan akan menjadi lebih berkembang dan juga lebih berkah. Lalu selanjutnya ada hukum waris, yaitu untuk mengatur pemindahan hak waris kepada seseorang, seperti ahli warisnya yang selanjutnya. Baik, sekian dari pemahaman yang saya dapatkan tentang materi fikih jinayah pada semester 2 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.